Oke, di video kali ini gue akan ngejawab pertanyaan dan pertanyaannya ini intinya tentang gimana cara ngatur pengurus OSIS, khususnya di masa pandemi. Ini adalah materi tentang keorganisasian dan kepemimpinan, yang mana ini bisa kalian terapkan mau kondisi apapun termasuk kondisi pandemi dengan menerapkan nanti yang akan gue jelaskan gimana caranya. Ini semoga bisa ngebantu kalian ngejawab pertanyaan yang mungkin nanti akan muncul di saat kalian ikut seleksi OSIS. Siapa tahu nanti panitia OSIS yang akan seleksi kalian nonton video ini dan akan bikin pertanyaan kayak video yang gue jelasin berikut ini. Nah, pertanyaannya itu dari Nur Dewi Malik. Pertanyaannya gue bacain ya. Bagaimana cara Anda sebagai calon ketua OSIS dalam mengatur dan memimpin anggota OSIS lainnya, terutama dalam hal kegiatan sekolah di masa pandemi dan di masa yang akan datang, khususnya calon ketua OSIS, Kak? Oh, kalau pertanyaannya begini, jawabnya gimana ya? Oke. Jadi gini, nggak cuma di masa pandemi aja, intinya masa-masa dimana sedang sulit atau sedang susah. Kalau kalian tahu caranya, kalian bisa mengatasi masalah itu. Oke, langsung aja nih gue jelasin ya, bahwa pada prinsipnya OSIS adalah sebuah organisasi yang mana kalian sebagai ketua nanti akan memimpin ya wakil, bendahara, sekretaris, sekbid, kemudian anggota-anggota sekbid lainnya. Gimana cara mengaturnya adalah ya kalian kan pemimpin nih, ketua, kalian punya wakil. Nah, kalian bisa berkoordinasi dengan wakil untuk membagi tugas. Sebagai ketua kan banyak nih ya. Salah satunya nih ya, mantau sekbid-sekbid yang ada. Ya kalian bagi tugas aja nih sama si wakil buat dari sekian sekbid yang ada. Misalnya ada berapa sekbid ya? Ada 5 sampai 10 sekbid lah ya. Taruhlah 5 sekbid. Kemudian kalian bagi aja 2 sekbid kalian nih sebagai ketua, 3 sekbid lagi si wakil, atau tergantung kalian pembagiannya kayak gimana, tergantung juga nanti berapa banyak sekbid yang ada di situ. Jadi biar fokus, itu bisa kayak gitu cara pembagian tugasnya, cara ngatur orang-orangnya juga kayak gitu. Jadi harus ada namanya pendelegasian kayak gitu. Kalian mendelegasikan si wakil ini untuk ngurus ini di sekbid tertentu. Nah, kamu sebagai ketua sekbid yang lain kayak gitu. Itu akan lebih terorganize. Program kegiatan kan selama jadi OSIS kan ada banyak hal yang dilakukan, mulai dari bikin program kerja atau program kegiatan, ngatur anggaran, kemudian rapat dan sebagainya. Kamu selama itu kamu lakukan, kamu harus berkoordinasi kerjasama nih sama si wakil ya, namanya juga wakil ya. Kalau kamu lagi nggak bisa, wakil yang ngewakilin. Kalau kamu lagi mungkin keberatan, wakil harus siap gitu buat membackup si ketua. Jadi gitu, harus solid, harus apik kerjasamanya. Kamu ya sebagai ketua nih juga kan punya sekbid, atau di sekbid ini kan ada ketuanya atau koordinatornya. Nah, kamu cukup untuk koordinasi ke para koordinatornya aja atau ketua sekbid aja, jangan sampai ke anggota-anggota atau pengurus-pengurus sekbidnya, jangan. Itu terlalu berat buat kamu. Karena apa? Tujuannya ada koordinator sekbid adalah agar, ya namanya juga koordinator ya, di sekbid tertentu ada anggota sekbidnya buat ngurusin kegiatan-kegiatan di sekbid tertentu, tapi kan di dalam sekbid itu juga ada koordinator atau ketuanya. Nah, ketuanya ini yang tugasnya adalah buat koordinasi antara si sekbid ini dengan ketua OSIS, langsung pimpinan pusatnya nih, buat ketua paling tinggi. Dia tugasnya itu, si koordinator ini tugasnya adalah buat komunikasi nih ke ketua, ke atasannya paling atas. Kayak gitu. Itulah hierarki dari organisasi. Kalau kamu udah tahu itu, kamu bisa tahu cara ngaturnya. Adapun kegiatan yang kayak pandemi kayak gini nih, ini kan susah ya buat ketemu. Ya, justru itu. Kamu ya cukup komunikasi by phone, by WhatsApp, Line, atau alat-alat komunikasinya ke koordinatornya aja. Nanti koordinatornya akan sampaikan ke anggota sekbidnya. Dan manfaatkan alat komunikasi yang ada. Karena apa? Di era zaman saat ini kita butuh kecepatan buat bergerak, dan aplikasi-aplikasi komunikasi ini kayak WhatsApp, Line, Google Meet, itu Zoom, itu bisa banget buat kalian buat up kinerja kalian sebagai pengurus OSIS. Jadi itu dia penjelasan dari gua, tips untuk menjawab pertanyaan gimana cara mengatur
pengurus OSIS. Nah, buat kalian yang lagi ikut seleksi OSIS, pelajarin pertanyaan ini, siapa tahu muncul, siapa tahu si juri nonton video ini dan kalian tiba-tiba ditanya kayak pertanyaan kayak gini, ya kalian kan bisa jawabnya kayak gitu. Semoga kalian berhasil buat jadi ketua OSIS, dan biar lebih berhasil lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau cerita tentang pengalaman kalian ngikut kegiatan OSIS mulai dari seleksi sampai kayak kalian pengen berbagi inspirasi cerita pengalaman kalian jadi ketua OSIS, boleh banget. Dan di deskripsi di video ini kalian juga bisa cari playlist atau video-video lainnya buat kalian pelajarin. Itu aja dari gua, terima kasih, bye bye.